Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana tata cara dalam berwudu ya. Nah, dari mana kita bisa tahu ilmu tentang wudu ini? Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala teman-teman sudah memberitahu kita dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah." Nah, ini dia. Wahai orang-orang yang beriman, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Idza qumtum ilas shalah. Apabila kamu hendak mengerjakan salah, faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah muka kalian. Yang pertama kali ini adalah nanti kita akan tahu ya rukun-rukun wudu. Di antaranya membasuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, dan mencuci tangan kalian sampai di kedua siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan sapulah atau basahilah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini batasan jelas ya. Jadi mencuci kaki itu sampai mana? Nanti kita akan tahu bahwasanya mencuci kaki itu sampai kedua mata kaki. Kalau sampai kedua atau kalau sampai kurang dari kedua mata kaki, maka wudunya tidak sah ya. Nah, kata Rasulullah SAW atau beliau ya, di dalam hadis-hadis sahih beliau disebutkan bahwasanya ketika itu Utsman bin Affan meminta air wudu ya. Kemudian ia mulai berwudu dengan mencuci kedua tangannya hingga pergelangannya 3 kali ya, kemudian berkumur-kumur dan beristinsar. Ini semuanya ada. Dan disebutkan juga teman-teman bagaimana tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Jadi ada beberapa riwayat yang di dalam hadis-hadis itu banyak sekali riwayat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu ya. Kita di antaranya kita akan belajar tentang hadis di mana yang tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan kepada kita semuanya, dan insyaallah poin-poinnya akan lebih jelas ya. Di antaranya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita sebelum berwudu, apa yang Rasulullah SAW jelaskan di antaranya teman-teman, tidaklah sah wudu kita, atau yang membedakan antara wudu dan kebiasaan orang dalam mencuci anggota-anggota wudu adalah niat. Maka di antara tata cara agar wudu kita sah atau agar wudu kita menjadi benar di antaranya adalah niat. Saya di sini insyaallah ada banyak riwayat tentang hadis-hadis sahih yang berkaitan tentang wudu. Agar lebih memudahkan maka akan saya rinci dengan poin-poin ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih mudah untuk dipahami. Nah, dalam niat itu sendiri teman-teman yang harus diperhatikan sebagai catatan, tidak perlu dilafadzkan, hanya menghadirkan niat di dalam hati. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak di antara kita ya yang ketika dulu mungkin waktu sekolah ibtidaiyah atau sekolah kalau di kampung itu saya sekolahnya sekolah ibtidaiyah, setelah SD paginya siangnya itu sekolah lagi. Maka biasanya ustadz di sana mengajarkan bahwasanya niat itu harus diucapkan ya dengan berwudu. Nawaitul wudu'a ya. Raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala misalnya. Maka ini harus kita luruskan kembali bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk melafadzkan niatnya. Sebuah ibadah yang dilafadzkan niat itu hanya dalam ibadah haji dan umrah. Labbaik Allahumma umrah wa labbaik Allahumma hajjan. Selain itu tidak ada keterangan niat itu harus diucapkan. Maka hadirkan niat terlebih dahulu di dalam hati, kemudian ucapkan bismillah. Nah, ini dia yang mungkin banyak yang terlupa ya, luput dari membaca bismillah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan la salata lima la wudu'alah wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada salat ya bagi seseorang tanpa wudu, dan tidak ada wudu untuk seseorang
ketika dia tidak menyebut nama Allah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya membaca bismillah ya, ini juga termasuk dari syarat ya sahnya sebuah wudu ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak mengatakan bismillah pun tidak mengapa ya, wallahu taala alam bissawab. Kemudian kita masuk ke dalam rukun wudu ya. Di antara rukun wudu, yang rukun wudu ini harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan maka wudunya tidak sah. Dan ini jumhur ulama mengatakan demikian. Jadi kalau memang seseorang tidak mengerjakan dari salah satu rukun wudu, maka wudunya tidak sah. Apa di antaranya? Di antaranya tadi adalah membasuh seluruh wajah ya. Dan batasan wajah itu teman-teman, dari atas ya ujung dahi, bagian atas ujung dahi, boleh teman-teman tempel ya tangannya, ujung dahi tempat tumbuhnya rambut teman-teman, sampai ke bawah ya. Kalau misalnya punya kalau jenggot ya berlaki-laki itu sampai, kalau misalnya ada jenggotnya, ada brewoknya itu sampai brewoknya itu juga masih sampai masih harus dicuci. Atau kalau perempuan sampai dagu ya, jadi sampai dagu. Itu kalau dari atas, dari tempat tumbuhnya rambut, dari ujung dahi sampai dagu. Kalau dari samping, dari telinga sampai telinga lainnya ya. Dan ini batasan wajah. Jadi kalau disebutkan mencuci wajah, berarti itu batasannya demikian ya. Tayyib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mencuci muka, setelah membasuh wajah, maka apa yang harus dilakukan setelahnya? Yang harus dilakukan setelahnya adalah berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur ini juga penting ya. Karena ada di antara kita yang mungkin tidak atau melalaikan berkumur-kumur ini, padahal berkumur-kumur itu juga adalah sebuah amal atau sebuah rukun ya. Di antaranya adalah berkumur-kumur. Nah, setelah berkumur-kumur teman-teman, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Ya. Karena ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita semuanya? Di antaranya adalah idza tawaddaa ahadukum, kata Rasulullah SAW, falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastansir. Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kita itu berwudu teman-teman, maka hendaklah kita menghirup air dengan hidung ya, menghirup air ke hidung, kemudian menyemburkannya kembali. Jadi kita hirup, kemudian setelah itu kita keluarkan kembali ya. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berkumur-kumur, kemudian setelah itu kita mencuci kedua tangan sampai siku 3 kali. Ini kalau misalnya teman-teman wudunya di air yang mengalir ya. Tapi kalau misalnya wudunya itu tidak di air yang mengalir, maka di antaranya sebelum berkumur, di antaranya mengambil air terlebih dahulu ya, mengambil air terlebih dahulu dengan pastinya dengan 2 telapak tangan kita ya, dan memasukkan ya ke dalam mulut dan hidung. Ini kalau misalnya kita tidak dari keran ya, keran air. Tapi tadi kalau dari keran air, maka kita bisa langsung bukan menciduk diisi tangan kita, kemudian kita masukkan ke dalam mulut dan ke dalam hidung kita. Baik. Kemudian teman-teman, setelah itu kita mencuci kedua tangan sampai siku 3 kali. Nah, ini yang paling penting, teman-teman harus paham mana siku ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak paham mana siku, maka diberitahu, terutama anak-anak yang baru balik ya, orang tuanya memberitahu, nak, siku itu adalah ini gitu ya, diberitahu. Karena terkadang anak-anak kurang paham batasan siku itu sampai mana. Maka siku itu adalah tulang yang menonjol pada persendian di antara lengan bawah atau antara lengan atas dan lengan bawah, dan itu wajib dicuci.
Ya, ini banyak anak-anak itu kalau wudhu itu saking cepatnya wudhu, sikunya masih kering ya. Dan boleh ibu-ibu itu cek masing-masing kalau anaknya sudah balik ya. Tapi kalau anak-anaknya belum balik, maka kita lihat saja kemudian kita beritahu. Kalau anaknya sudah balik, maka pastikan sikunya itu tercuci ya, sikunya itu basah. Saya pernah melihat anak-anak wudhu ya. Kalau anak-anak kecil ya, di sini wudhu itu asal wudhu kemudian baru sampai setengah tangannya itu dicuci kemudian sudah selesai. Nah, tidak apa-apa kita beritahu saja bahwasanya nak wudhu itu sampai siku ya. Kalau memang dia belum balik tidak apa-apa, tapi kalau sudah balik harus kita katakan kalau memang belum dicuci sikunya, belum dicuci sampai siku tangannya, maka wudhunya tidak sah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah membasuh tangan kanan hingga siku ya, para ulama mengatakan bersamaan dengan menyela-nyela jemari ya sebanyak 3 kali. Jadi sebelum mencuci tangan tuh di sela-sela juga jemarinya ya. Kemudian setelah itu mencuci atau membasuh atau menyapu sama saja ya seluruh kepala. Nah, ini nih cara yang harus kita rubah mungkin ya, bukan rubah ya, cara yang memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena saya ketika di ibtidaiyah itu teman-teman diajarkan oleh ustadz saya mencuci kepala itu, mencuci rambut itu hanya depannya saja. Itu pun hanya sedikit gitu, sedikit ujung-ujung depannya saja ya. Nah, sebenarnya apa sih yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk kita ketika kita menyapu kepala kita? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita untuk mengusap kepala kita dari depan ditarik ke belakang ya, ditarik ke belakang, boleh langsung dicoba ya, dari depan ditarik ke belakang lalu kemudian ditarik lagi ke depan ya, dan ini dilakukan sebanyak 1 kali. Sebanyak 1 kali. Kalau dulu kan kita itu belajar hanya dari depan saja 3 kali ya, set ya 3 kali, setelah itu selesai. Itu pun di depan saja ya. Jadi ini penting. Dan bagi seorang wanita ketika dia melakukan atau ketika dia berjilbab ya, dan dia kondisinya misalnya di umum dan tidak bisa membuka jilbab, sebagian toilet-toilet di Indonesia itu alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah, ada yang menyediakan wudhu untuk jadi kaum perempuan dan kaum laki-laki itu dipisah ya, sehingga bagi para wanita bisa membuka jilbabnya, tidak terlihat auratnya di hadapan laki-laki. Maka kalau kondisinya demikian boleh dibuka ya, boleh dibuka jilbabnya, kemudian berwudu itu kalau di tempat-tempat bukan di rumah kita ya. Nah, tapi kalau kondisinya misalnya nih ya, di situ tidak ada tempat wudu kecuali tempat wudu itu terbuka misalnya ya, di situ ada kaum laki-laki misalnya. Maka bagaimana? Maka seorang wanita, para ulama ada yang membolehkan mengusap jilbabnya ya. Ini dikiaskan dengan seorang laki-laki mengusap imamahnya ya ketika berwudu. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau teman-teman pengen mencari yang lebih aman, maka carilah tempat wudu. Kalau misalnya sedang di luar, carilah tempat wudu yang aman. Insyaallah kalau di Indonesia sudah banyak, tapi saya tidak tahu kalau di Jerman ya bagaimana tempat wudu di sana. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib. Setelah kita membasuh kepala kita ya, itu langsung dilanjutkan dengan membasuh 2 telinga. Nah, jadi tidak ada jeda. Tidak ada jeda nih menyapu seluruh kepala kita. Tadi ya cara menyapunya itu dari depan ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Setelah itu langsung menyapu bagian luar dan dalam telinga sebanyak 1 kali. Kalau kita bertemu langsung enak ya, langsung praktek. Jadi kepala ditarik dari depan ke belakang teman-teman, baru kemudian ke depan kembali. Langsung teman-teman ambil posisi tangan teman-teman, masukkan ke telinga ya. Ini saya sambil praktek ini ya. Bagian ibu jari ke luar telinga, bagian apa ini dek?
telunjuk ke dalam telinga ya, langsung ditarik gitu ya, dan itu cukup 1 kali saja ya, jadi tidak harus 3 kali karena selama ini kan kita taunya 3 kali misalnya ya, maka ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu hanya 1 kali saja. Nah, kemudian setelah itu teman-teman, kita disambung mencuci kedua kaki. Nah, sampai kapan? Sampai apa batasannya? Batasannya adalah sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Nah, ini juga perlu kita cek ya, terutama untuk anak-anak yang telah balik, apakah memang mata kaki mereka tersiram dengan air atau hanya bagian telapak kakinya saja ya, tidak sampai mata kaki. Kalau misalnya, boleh enggak kalau misalnya lebih dari mata kaki? Oh, boleh ya, disempurnakan, itu boleh ya. Karena kalau kita tidak menyempurnakan wudhu ya, tidak mencuci mata kaki, wudhunya tidak akan sah. Dan kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Sebagian ulama mengatakan bolehnya kita sambil menyela-nyela jemari kaki ya, sebanyak 3 kali. Pertama dilakukan dengan kaki kanan terlebih dahulu di sela-sela di jemarinya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kaki bagian kiri. Berapa kali? 3 kali. Dan yang terakhir yaitu dari rukun wudhu adalah dilakukan secara berurutan. Nah, ini juga termasuk hal yang harus kita ketahui ya. Jadi tidak boleh yang namanya berwudu itu misalnya dari kaki dulu, kemudian setelah itu kepala, setelah itu telinga, setelah itu kumur-kumur dan lain sebagainya. Jadi urutannya harus jelas. Karena Al-Qur'an ketika menyebutkan itu juga menyebutkannya secara berurutan ya. Nah, ini penting teman-teman ya untuk kita ketahui tentang tata cara berwudu. Baik. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya, di antaranya ada syarat-syarat wudu ya. Syekh Shalih Al-Fauzan pernah mengatakan bahwasanya di antara kitab beliau, di antara syarat wudu itu teman-teman, siapa sih yang mesti wajib untuk berwudu? Siapa yang harus berwudu? Di antaranya adalah ia seorang yang beragama Islam. Ya, jadi agamanya harus Islam. Agamanya harus Islam. Yang kedua, dia adalah orang yang berakal. Orang gila, orang yang tidak berakal, itu tidak wajib baginya untuk berwudu dan juga tidak wajib baginya untuk sholat kalau dia tidak berakal. Dan yang ketiga adalah tamyiz. Sebagian ulama mengatakan tamyiz ya, yang bisa membedakan antara yang baik dan benar. Ini juga adalah syarat dari orang-orang yang diwajibkan untuk berwudu. Ya. Kemudian Syekh Shalih mengatakan bahwasanya di antara syarat berwudu adalah niat. Ya. Kemudian air yang digunakan adalah air yang bersih dan bukan air yang tidak suci, karena kita sudah belajar di awal-awal bab, kita belajar ada air yang bisa digunakan untuk bersuci, ada air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka dibuka kembali catatannya, diingat-ingat kembali kira-kira air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci ya. Dan juga kata Syekh Shalih Fauzan ya, tidak ada sesuatu hal yang mencegah air sampai ke kulit. Nah, ini penting juga nih untuk para wanita, biasanya mungkin memakai apa tuh namanya? Kitek ya. Kitek atau mungkin memakai ini cat rambut ya, cat rambut. Itu harus benar-benar ditanya kira-kira sampai enggak ke kulit gitu ya, menghalangi enggak dari wudu. Kalau sampai menghalangi maka jangan dipakai. Kalau misalnya tidak menghalangi maka boleh dipakai, karena yang saya tahu, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah, hari ini ada juga pacar kuku ya, yang itu insya Allah bahannya aman untuk sampainya air ke dalam kulit kita ya. Baik, itu adalah syarat wudu yang telah dijelaskan oleh Syekh Fauzan. Nah, bagaimana dengan wajib wudu? Ya, sebagian ulama mengatakan, tadi saya katakan bahwasanya membaca bismillah, sebagian mengatakan itu adalah rukun, dan sebagian lagi mengatakan itu adalah kewajiban. Ya, itu adalah kewajiban.
Mungkin pernah saya beritahu ya, perbedaan antara wajib dan rukun. Kalau wajib itu dilakukan sebelum dia berwudu, ya. Kalau baca bismillah kan sebelum kita mencuci muka, kita baca bismillah. Kalau rukun itu dilakukan ketika kita sudah dalam keadaan posisi, kita sudah dalam keadaan masuk ke dalam amal solihnya. Misalnya kalau tadi rukun, di antara rukun wudu itu kan mencuci muka, ya. Dan rukun itu kalau tidak dilakukan, maka itu akan menjadikan amal solih tersebut tidak sah, ya. Dan ini juga menjadi suatu hal yang harus kita ketahui.